Selamat pagi, siang, dan malam Sobat Hapsi. Kembali lagi dengan kami, Harmoni Psikologi. Kali ini kami akan membahas sebuah topik dengan judul Mindset Orang Sukses vs Mindset Orang Gagal. Oke. Kali ini saya AB bersama Mas Elmi dan Mbak Ulia akan bersama-sama mendiskusikan topik tersebut. Oke. Itu bagiku itu apa ya, jalan pikirannya orang. Jadi kemana dia berpikir, disitulah nanti dia akan menemukan apa yang dia inginkan. Itu jadi pola pikir lah, seperti itu. Betul, pola pikir seseorang. Bagaimana seseorang itu berpikir untuk apa yang sedang dihadapi. Oke. Istilahnya mindset itu pola pikir untuk seseorang itu menentukan sikap, perilaku, dan tindakannya gitu ya. Betul. Kalau menurutku ya, aslinya setiap orang itu selalu gagal dan akan menuju kesuksesan. Tergantung dari bagaimana kita melakukan menjalankan kehidupan itu, gitu. Karena orang sukses itu belum tentu dia langsung sukses, ya. Terus orang gagal belum tentu selamanya dia gagal. Nah, kesuksesan seseorang itu kan sesuai dengan tujuan hidupnya. Ketika mungkin dia tujuannya ingin memiliki sawah 1 hektar. Ketika dia sudah memiliki sawah 1 hektar, berarti bagi dirinya itu sudah dianggap dia sukses. Tapi beda lagi sama orang yang kalau dibandingin dengan saya pengen punya perusahaan yang besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi 1 hektar dengan yang pengen punya perusahaan dan akhirnya dia punya perusahaan, itu dua-duanya sama-sama sukses, tapi hanya beda tujuannya, gitu. Jadi nggak bisa dikatakan mungkin yang punya sawah kecil akhirnya dikatakan gagal. Itu nggak bisa, karena pola pikir tujuannya dia itu di titik itu, gitu. Seperti itu sih kalau menurutku orang sukses sama orang gagal. Kalau Mbak Ulia? Menurut aku, orang sukses itu orang yang berhasil dalam mendapatkan solusi atau berhasil dalam memecahkan masalah, berhasil juga dalam kayak beradaptasi gitu. Orang sukses menurutku dia beradaptasi dengan masalah yang sedang dia hadapi, dengan situasi yang lagi dia hadapi gitu. Kalau orang gagal ya orang yang saat itu tidak berhasil untuk mengatasi masalah atau situasi yang sedang dia hadapi, dia tidak berhasil beradaptasi gitu, dia gagal jadinya gitu sih. Gitu. Menurut aku ya, apapun masalahnya, apapun situasi yang sedang dihadapi gitu. Jadi menurut yang aku tangkap ya, orang sukses itu semua orang bisa dikatakan sukses karena semua orang punya tujuannya sendiri. Ya, nggak bisa semua disamaratakan. Misalnya hartaku, materiku lebih kecil dari dia, bukan berarti orang ini dianggap gagal gitu kan? Oke. Pengalaman ya? Yeah. Menurut aku, aku tidak harus jadi juara dulu kalau misalnya aku mau dicap sebagai orang yang sukses. Menurutku, maksudnya menurutku saat aku berhasil misal melawan ketakutanku, berhasil aku beradaptasi di situ, berhasil aku survive di situ,
menurut aku eh, sudah sukses. Maksudnya sudah tidak gagal gitu. Contohnya dulu pernah nyobain apa namanya? Kayak lomba pidato kecil-kecilan gitu loh. Yang di sekolah. Ya. Aku dulu tuh takut banget ngomong di depan orang. Menurut aku kayak maksudnya hal yang aku hadapi kan kayak kita kan hidup berdampingan sama orang lain ya. Jadi kayak kita pasti berkomunikasi sama orang lain gitu. Mungkin goalsku adalah juara lomba pidato gitu kan ya. Juara lomba berbicara public speakingnya dengan apa? Juara lomba dengan orang lain gitu ya. Juara lomba berbicara di hadapan orang lain gitu. Tapi menurutku saat terus aku latihan, aku memberanikan diri. Aku yang awalnya nggak mau, aku takut, kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak cocok deh. Apa namanya kalau lomba kayak gini, soalnya aku nggak bisa ngomong di depan orang gitu. Tapi saat aku tuh sadar, nggak apa-apa deh, kita coba aja lah gitu. Menang gak menang urusan nanti gitu. Yang penting aku berani dulu ngomong di depan orang. Menurutku ya, itu aku sudah merubah mindsetku dari yang gagal menjadi yang sukses. Maksudnya aku sukses dalam melawan berarti ketakutanku sendiri ya untuk bicara depan orang lain. Kayak gitu. Entah nanti mungkin lombanya ada yang lebih bagus, nggak masalah. Karena goalsku mungkin bukan untuk menang, itu bukan goalsku satu-satunya. Menang lomba bukan goalsku satu-satunya. Goalsku satunya aku jadi berani bicara bicara di depan orang lain. Kayak gitu kan, itu berarti juga udah kemenangan, kesuksesan kan buat diriku sendiri karena aku berhasil melawan apa yang aku takutkan selama ini. Menurutku seperti itu sih salah satu contohnya ya. Kayak gitu. Pada intinya keluar dari zona nyaman gitu kan ya. Ya, berani mencari solusi atas ketakutan-ketakutan dan keraguan dalam diri, menurutku itu sudah salah satu mindset orang sukses. Nah sih, menurutku ya. Gimana Elmi? Iya sih, ya menurutku ya hampir sama seperti itu. Selama kita punya tujuan dan kita meraih tujuan tersebut, itu sudah dikatakan sukses, sekalipun itu sukses tahap awal gitu. Daripada kita sudah punya tujuan, namun karena keraguan kita akhirnya menghilang, akhirnya tidak mau melanjutkan. Nah itu malah yang membuat orang itu gagal atas dirinya sendiri gitu. Jadi sukses itu menurutku dari diri sendiri, dimana salah satunya bisa mengendalikan diri sendiri itu udah termasuk kesuksesan ya, itu. Tapi kadang fenomena yang kita rasakan, yang dikatakan sukses itu kalau orang mengatakan sukses, nah itu yang terkadang menyakiti pikiran kita gitu. Ada kita sedang melihat proses ya. Iya, tidak melihat proses, akhirnya ngomong seadanya gitu. Ketika kita mungkin ketika kalah lomba, mereka ngomongnya wah gagal aja kok bangga gitu. Padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin dan itu menurut kita sukses untuk melawan diri kita gitu. Ya gitu sih, menurutku gitu. Terus kan ada nih orang yang bilang kalau orang sukses itu orang yang kaya, yang punya rumah mewah. Nah, itu kan orang gagal itu yang miskin, yang nggak berkecukupan gitu. Gimana tanggapannya nih? Nah itu yang mindset yang bisa kita bahas ini. Nah itu gini, ada orang yang ngomong ketika orang itu kaya, wah itu orang kaya, uangnya dari mana gitu kan? Dia sukses dari mana? Itu menurut kalian itu mindset orang sukses apa orang gagal? Dia mengatakan seperti itu ke orang lain gitu loh.
dia sendiri akhirnya tapi kalau kita dibalik sisi lain ya, kita di orang kaya tersebut gitu, orang kaya tersebut dia pemikirannya gini, alhamdulillah ya, aku udah bisa menghasilkan banyak uang dengan kerja kerasku yang selama ini gitu. Jadi kita bisa melihat perbedaan gitu, dari mana orang sukses itu dia memikirkan dirinya sendiri bagaimana dia berkembang gitu. Tapi kalau orang yang agak ruwet ya, agak ruwet, akhirnya dia bukannya memikirkan dirinya sendiri bagaimana dia berkembang, tapi malah memikirkan orang lain bagaimana kalau orang lain itu bisa seperti itu, bahkan malah kayak diomong-omongi gitu. Setuju. Kalau menurut aku nambahin dari Helmi ya. Kalau mau diambil dari kasus yang tadi Abi bilang, menurut aku kalau tentang tema kita mindset orang sukses dan orang gagal, menjadi kaya, menjadi punya uang, nggak masalah kalau misalnya goal kesuksesan dia di bidang materi bisa jadi, maksudnya dia punya goals. Kalau misalnya dia punya uang dia baru sukses, dia kan punya goals berarti kan. Kayak maksudnya kayak dia punya tujuan yang ingin dia capai gitu kan. Jadi kalau bisa disimpulkan ini ya, orang sukses itu memiliki mindset selalu optimis pada kemampuannya, punya tujuan yang jelas pada dirinya, bukan merasa orang lain itu lebih dari dia atau mungkin punya ketakutan untuk memiliki tujuan atau bermimpi cita-cita gitu ya. Jadi kan ini kita membahas mindset ya. Bahas mindset itu kan pola pikir. Kalau kita bertanya pada orang sukses yang kita anggap sukses gitu ya, dia pasti akan mengatakan ini pengalamanku gitu. Pengalamanku akhirnya aku bisa mencapai titik ini gitu. Pasti seperti itu. Tapi beda lagi ketika kita ngomong sama orang yang terkadang iri dengan kesuksesan orang lain, yang bisa dikatakan ya mungkin mindsetnya orang gagal gitu. Karena dia berpikiran gini, wah jangan-jangan misal ada yang masuk universitas negeri gitu, padahal dia orangnya kalau dia nontonnya dia nggak begitu pintar, kok bisa masuk, jangan-jangan pakai orang dalam, padahal yang masuk ke negeri itu anak tersebut dia sebelumnya belajar terus gitu. Nah contohnya seperti itu. Artinya apa? Mindsetnya itu kan kelihatan. Kalau yang ngomongi itu dia nggak pernah berusaha, tapi pengen jadi orang sukses, padahal nggak pernah berusaha. Akhirnya dia dijatuhkan dengan kata-katanya dia sendiri. Akhirnya dia dia mungkin saja menjadi orang gagal itu. Tapi kalau yang satunya, dia udah belajar, dia masuk ke perguruan tinggi favorit sesuai dengan bidangnya dia karena dia belajar terus, dia nggak memikirkan orang lain, tapi dia memikirkan diri sendiri. Mindsetnya dia atur bagaimana dia bisa menjadi sukses kayak gitu. Benar. Ngelanjutin yang tadi ya. Jadi kalau menurut aku dari kasus yang tadi, saat kita melihat kesuksesan orang lain, itu kalau yang mindset orang gagal itu dia hanya akan bisa mencibir aja, terus mungkin mencari hal-hal negatif yang bisa dicari dari orang sukses tersebut. Duitnya dari mana? Ngepet kah? Korupsi kah? Dan lain-lain. Tapi kalau mindsetnya dia adalah mungkin mindset orang yang sukses, instead of dia mencibir, dia akan lebih memilih untuk belajar sih ya. Maksudnya belajar tuh kayak sama-sama nanya nih, duitnya dari mana? Tapi kalau yang gagal itu dari ngepet sih kayaknya sih, fake sih, nggak jelas sih. Nah, tapi itu yang gagal ya menurutku ya, karena dia cuma bisa gitu doang. Tapi kalau misalnya nih yang berhasil, dia kok bisa ya uangnya ada seperti itu ya, itu dia ngapain aja ya, maksudnya kayak
step-step yang dia lakukan itu gimana ya, biar aku juga bisa kayak gitu. Gitu. Jadi maksudnya kalau yang sukses itu dia akan belajar ya, maksudnya dia akan belajar mungkin dari orang lain, belajar dari keberhasilan orang lain. Kalau yang gagal ya udah mencibir aja. Dia jadi, menurutku dia itu apa ya, tidak berhasil menemukan solusi untuk diri dia sendiri. Berarti dia tidak berhasil, ya kan, apa yang dia dapat nggak ada kan, dia tidak berhasil keluar dari permasalahan mungkin irinya ya. Kadang kan iri perlu ya untuk motivasi ya. Saat melihat orang ini, ih keren ya, maksudnya kayak, ih orang ini kok bisa gini ya, gimana ya caranya ya biar aku bisa kayak gini ya, gitu kan. Kayak aku juga mau belajar kayak gini gitu. But tapi saat mindsetnya sudah gagal duluan ya, maksudnya mindsetnya sudah tidak mau belajar duluan, ya udah aja isinya iri dan hal-hal yang negatif. Menurutku tidak ada pembelajaran yang diambil untuk dirinya dia sendiri, menurutku seperti itu sih, gitu. Tapi kalau ada yang bilang itu miskin berarti dia gagal, gitu ya. Ya. Mungkin di satu sisi gimana El? Mungkin ada bener ya, maksudnya ada benernya itu di sisi mungkin dia gagal mendapatkan materi yang banyak. Tapi who knows, kalau misalnya dia bisa hidup dengan baik, dia ternyata masih bisa berbagi dengan sekitar, dia ternyata hidupnya masih merasa cukup, maksudnya cukup dengan kondisinya sekarang, menurut aku dia cukup sukses. Sukses atas dirinya sendiri. Hidupnya sendiri ya nggak sih? Itu tergantung mindsetnya seseorang itu gimana gitu. Kalau dia mindsetnya nggak pernah merasa sukses, akhirnya kalau kita bahasakan dalam agamanya kurang bersyukur. Dengan adanya kurang bersyukur itu dia akan selalu kurang. Kurang tersebut itu membuat orang itu terlihat gagal gitu. Tapi kalau dia sudah mencapai titik yang baik dan dia syukur, sekalipun itu dibandingkan dengan orang lain dia sangat-sangat kurang, tapi bagi dia itu udah cukup, itu bahkan dia dikatakan orang paling sukses atas dirinya sendiri gitu, bisa menerima gitu. Karena gitu kalau sih kita bicara, betul, benar banget, bersyukur itu juga ya kunci kesuksesan. Ya nggak sih? Karena kalau misalnya mau ngomongin tentang kemiskinan, kan miskin itu kalau mau dibahas juga kan banyak banget macamnya. Ada miskin struktural, miskin kemiskinan apa. Kadang yang orang memang sudah terlanjur kecemplung, maksudnya kayak dasarnya itu nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya nggak ada untuk beberapa orang, untuk banyak orang, kalau tidak ada dasar-dasar yang kuat, tidak ada relasi-relasi yang kuat untuk keluar dari kemiskinan, kan tidak juga mudah kan. Bisa, tapi kan kadang ada keadaan yang dia tuh untuk keluar dari situ aja effortnya harus 5 kali lebih kuat misal dari orang yang memang punya privilege gitu kan. Tapi saat misalnya dia menurut aku kan itu berarti kondisi masalah yang sedang dia hadapi kan. Tapi saat dia bisa menghadapi itu, saat dia bisa tetap belajar dari situ, saat misalnya dia tetap bisa berguna bagi sekitarnya dengan kondisinya itu serba terbatas itu ya, menurutku itu dia sukses sih atas dirinya dia sendiri gitu. Dan kan tapi terus ada juga orang-orang dengan segala keterbatasan, terus dia benar-benar yang ternyata dapat kesempatan untuk bisa keluar dari keadaan yang kurang mendukung. Ya itu juga salah satu kesuksesan gitu. Jadi kalau kita bahas tentang kesuksesan, kegagalan itu luas banget ya. Kayak yang paling penting
kalau dari kata-kata Elmi tadi itu yang dia bilang kadang orang itu nggak ngeliat proses, yang penting hasilnya aja. Kalau misalnya nggak menang lomba ya kamu tuh gimana sih? Nah mungkin di situ ya maksudnya peran kita buat untuk tidak meremehkan segala proses, sekecil apapun proses orang lain, gak sih? Kayak ya dia sedang dia sedang menuju kesuksesannya, karena sekecil apapun progres adalah tetap progres. Gitu gak sih? Jadi orang sukses, orang gagal itu gimana ya? Pokok kesuksesan nggak akan maksudnya hasil nggak akan mengkhianati proses itu kan? Ya, okay. Anda mau sukses, Anda harus bersyukur. Mantap. Tapi bener loh, saat misalnya kita diberikan kesuksesan yang ya mungkin tidak sesuai dengan misalnya goalsnya dia tuh sukses. Menurutku sukses kalau aku tuh punya uang 5 miliar. Menurut dia seperti ini tuh. Menurut dia seperti itu ya. Jadi goalsnya dia terpaku nih. Kalau aku belum punya uang 5 miliar, berarti aku belum menjadi orang yang sukses gitu. Saat dia terlalu terpaku sama itu ya, terpaku sama satu goals itu kan. Terus dia kan akan berusaha untuk mencapai itu ya. Harusnya kalau dia memang mau menjadi orang yang sukses gitu kan. Cuman kan di prosesnya untuk mencapai 5 miliar itu, misalnya dia kerja, dia punya banyak relasi yang baik-baik atau yang yang pinter-pinter. Itu kan juga salah satu kesuksesan dia dalam bekerja. Atau misalnya ada kesuksesan lain yang di kecil-kecil, maksudnya bukan kecil ya, yang kayak selain goalsnya dia yang gede banget tadi ini loh. Saat dia kayak nggak ada merasa syukur, kayak dia akan merasa gagal terus. Kapan sih aku punya uang 5 miliar, aduh kenapa sih gitu. Tapi saat dia bersyukur, oh alhamdulillah, atau kalau misalnya dia ini lain ya, oh puji Tuhan gitu ya, aku sekarang sudah mencapai step ini, berarti aku akan meningkatkan lagi misalnya iniku dengan usaha ini. Oh oke, puji Tuhan, oh, alhamdulillah aku sekarang sudah seperti ini, berarti sekarang aku akan ini gitu loh. Jadi kayak bener banget kata Elmi, kalau kita punya rasa syukur kayaknya kita juga akan mindsetnya lebih positif ya El ya. Enggak jadi ini ya, merasa kurang terus gitu ya. Kalau tidak ada rasa syukur, kayaknya punya uang 5M juga kurang ya El ya. Mau bersyukur apa enggak. Kalau kita bersyukur, pasti aura positif itu, pemikiran kesehatan yang positif itu akan selalu ada. Dibandingkan dengan orang-orang yang jarang bersyukur, pasti dia akan memiliki kayak mentalnya gampang anjlok gitu, mempengaruhi pikirannya yang kacau gitu. Nah itu jadi auranya negatif gitu. Kalau kita tidak bersyukur, tidak puas atas apa yang pernah kita capai, setidaknya kita menghargai apapun itu yang pernah kita capai, dievaluasi bagaimana ketika sudah ada di titik tersebut, maka minimalnya bersyukur dulu, karena proses positif itu akan berjalan dengan adanya waktu. Oke, jadi bisa disimpulkan dari diskusi kita ini kalau orang sukses itu punya mindset yang pertama tidak menyerah dengan keadaan. Dia positif sih ya. Iya, positif. Yang kedua, mau punya belajar, komitmen, mau belajar. Kemudian fokus pada peluang yang dia punya. Yes, betul. Ya. Terus fokus pada orang lain.
Ya, gimana? Jangan pedulikan omongan orang lain. Ya, betul, jangan pedulikan omongan orang lain. Terus belajar dari kesalahan juga. Terus Ya, betul, melawan rasa takut gitu kan. Iya betul. Dan yang Sama paling penting, mungkin- oke silakan Mbak Olia. Ya, kalau misalnya aku boleh bilang, kita jangan terlalu fokus sama goals yang dibuat sama orang lain. Kita fokus sama diri kita sendiri aja gini. Jangan, menurutku ya, maksudnya jangan yang kita boleh banget kok punya mimpi yang sangat besar, itu boleh banget. Tapi jangan sampai mimpi besar kita itu juga menjadi batu hambatan kita yang terbesar kayak gitu. Jadi kayak kita dream big itu sangat-sangat boleh ya. Tapi saat kita bisa fokus dengan yang di depan kita, yang kecil-kecil jangan jadi dilupakan gitu. Kadang kita kayak, aku pengen kayak si A, aku pengen kayak si B, aku pengen kayak si C, dan saat itu tidak belum berhasil, dia merasa kayak aduh kayak aku udah menjadi orang yang gagal banget deh. Aduh kayak aku nggak sukses, gak bisa sih, nggak berhasil banget. Padahal menurutku gini, yang penting kalau aku pribadi ya, aku itu jadi versi lebih baik dari aku kemarin. Gitu aja. Maksudnya kayak orang lain itu mungkin iya karena aku menjadikan motivasi gitu. Ya orang ini keren ya, aku mau udah jadi kayak gini. Tapi aku sendiri gimana? Misal, kayaknya aku kemarin gak bantuin orang tua, gak bantuin rumah nyuci piring gitu. Hari ini coba misalnya cuci piring dikit, rapihin ini dikit. Menurutku itu juga dia berproses untuk menjadi sukses kan. Berarti dia lebih baik dari dia yang kemarin. Mungkin dia jadi lebih rapi, mungkin dia jadi lebih, atau misalnya kalau di perkuliahan, dia semester lalu aduh kayaknya kemarin aku terlalu banyak main, jadi nilai atau IPK aku anjlok banget. Semester ini aku mau coba untuk lebih belajar lagi deh. Aku harus lebih fokus lagi deh. Soalnya yang kemarin menurutku aku kurang berhasil di perkuliahanku. Menurutku itu juga dia berarti kan sudah mau belajar ya. Dia sudah mau berproses untuk diri dia sendiri. Dia mau lebih baik versinya dari diri dia sendiri. Kayak itu lebih penting. Kayak itu sih. Dream big boleh, tapi jangan sampai itu kayak malah jadi kayak kepikiran banget. Kadang kan kalau ada orang yang kayak kalau punya mimpi besar sekali, saat itu tidak tercapai dia merasa dia sangat gagal. Itu jangan gitu sih. Yang penting kamu jadi versi lebih baik dari kamunya yang kemarin aja. Menurutku itu sudah proses belajar dan itu sudah menuju sukses gak sih? Oke. Fokus Gitu pada tujuan, target yang jelas, terus mulai dari tindakan kecil kan, step by step. Karena semua pasti berawal dari proses gitu. Dan yang Betul. satu lagi yang penting jadi versi lebih baik dari dirimu yang kemarin, begitu kan? Betul. Dan jangan lupa satu lagi, bersyukur. Benar. Syukur. Benar. Oke, jadi ini diskusi kita hari ini. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata mungkin. Oh gini, Sekian. saat kamu gagal, saat kamu merasa gagal, tidak berhasil di satu bidang ya, nggak usah fokus kayak aduh aku gagal terus, nggak. Aduh aku belum berhasil sekarang, solusinya gimana ya gitu ya, biar nextnya aku tidak terjadi kegagalan ini lagi. Nah itu juga penting ya. Oke. Oke guys, sekian diskusi kami hari ini. Jangan lupa nonton terus, kalau rame lanjut part 2. Oke. Oke, Ya, terima makasih. kasih.